Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan melakukan pembongkaran, mengupas tuntas tentang bagaimana dan apa fungsi dan kegunaan daripada komponen-komponen yang terdapat dalam head cylinder ini. Untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak videonya. Oke teman-teman, marilah kita mulai saja untuk pengupas tuntasan dan penjelasan tentang bagaimana cara kerja dan apa saja komponen-komponen bagian isian kepala silinder ini. Nah, di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui, hanya sekedar untuk berbagi tentang apa yang saya miliki, pengetahuan tentang apa yang saya ketahui. Nah, ini adalah bagian head cylinder sebuah motor Yamaha Mio. Mungkin untuk penjelasan secara keseluruhan atau secara umum mungkin sama. Setiap motor itu memiliki komponen yang sama, hanya saja mungkin berbeda pada setiap konstruksinya. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang ini namanya klep yang biasa kita setel dari bagian luar, yang biasa kita sekir untuk di bagian dalamnya. Ini fungsinya untuk membuka dan menutup gas, bahan bakar, aliran bahan bakar, baik yang masuk maupun yang keluar. Ini ada di sini. Nah, di sini terdapat perbedaan antara kedua buah klep. Di sini ada yang besar dan ada pula yang kecil. Untuk bagian yang besar itu klep masuk. Ya, ini klep masuk. Klep masuk itu terhubung langsung pada manifold yang menuju ke karburator. Lalu di sini adalah klep buang yang lebih kecil ukurannya, ya terhubung langsung kepada knalpot, jalur knalpot. Oke. Di sini komponennya masih standar. Lubang-lubangnya pun masih standar, tidak ada kita tidak melakukan menghaluskan di bagian lubangnya, karena memang dari standarnya itu rada kasar seperti kulit jeruk. Nah, bagian kulit jeruk ini tidak perlu kita haluskan atau kita melakukan porting, karena bila kita porting itu maka setelannya itu akan berbeda dan berubah. Kecuali kita akan melakukan korek harian atau buat main setting-settingan motor kencang, mungkin kita bisa menyesuaikan di area diameter klep ataupun di sini di bagian portingnya. Porting itu lubang itu bisa, biasanya kita untuk mengoreknya itu kita biasa untuk melakukan penghalusan atau melakukan pelebaran di bagian lubangnya menggunakan tuner. Tapi di sini kita tidak menganjurkan, karena itu udah beda spek dan beda penggunaan. Di sini kita melakukan perawatan dan perbaikan untuk motor-motor yang standar harian yang biasa kita gunakan untuk bekerja, ke pasar, ke sekolah dan sebagainya. Oke, untuk penjelasan klep mungkin segitu dulu. Lalu kita akan ke mana? Nah, ini namanya noken as ya. Noken as. Ini noken as bentuknya seperti ini ya, seperti benjolan yang tidak sama. Nah, benjolan ini adalah desain dari pabrikan untuk mengatur kedua buah klep ini. Kedua buah klep ini untuk mengatur kapan dia buka, kapan dia nutup. Di sini diatur oleh sebuah noken as.
Ya, sebuah noken as untuk mengatur buka tutup klep. Nah, di sini biasanya keausan pada noken as terjadi pada gunungan ini nih, tonjolan. Ini juga sebenarnya sudah sedikit aus, terlihat dari tonjolannya tidak sama. Di sini ada yang coak ya. Ini disebabkan karena olinya yang telat atau tidak lancar, maka di bagian head cylinder ini tidak terlumasi dengan baik. Oke. Nah, ini nanti kita akan pasang rakit secara bersamaan. Nanti kita akan jelaskan kembali tentang penjelasannya ya. Nah, ini kita sebutkan dulu nama-namanya. Sini ada, wow, di sini pelatuk klep. Nah, ini udah aus nih. Pelatuk klepnya ini udah aus. Bisa terlihat perbedaannya antara yang masih bagus dan yang udah aus. Nah, di sini perbedaannya adalah yang sudah aus itu terlihat coak ya, terkikis. Nah, sementara ini masih halus ya. Oke, di sini kita akan sebenarnya ini harus diganti, cuman mungkin besok lagi karena sekarang sudah malam. Nah, di sini terdapat per klep. Per klep itu fungsinya untuk membalikan klep pada posisi awal agar klep itu tetap menutup, membukanya itu teratur. Oke. Nah, ini kita akan mengganti lahar noken as. Lahar noken as bagian dalamnya itu kemarin hancur atau rusak ya. Di bagian sininya kemarin sudah dicabut menggunakan bantuan las. Kita nggak punya alatnya untuk menariknya, kita menggunakan las saja. Nah, di sini ada laharnya di sini nih. Nah, laharnya menghadap ke sana ya, menghadap ke arah bagian luar. Nah, sini gini ya. Noken as kita tidak akan menggantinya dulu karena mungkin di sini noken asnya masih bisa dipakai. Jadi kita akan memasangnya saja dulu. Sini kita kasih oli dulu sedikit ya, atau banyak juga nggak apa-apa sih. Kita kasih oli dulu sedikit, banyak juga nggak apa-apa. Barangkali ntar mengalami keausan pada saat pertama dihidupkan, makanya sebelum kita olinya naik, kita kasih oli dulu. Nah, kita pasang set seperti apa, lurus. Nah, pasanglah dengan lurus dan sempurna. Kita bisa menggetoknya menggunakan kunci T, bisa sedikit-sedikit ya. Wah, dia miring. Jika dia miring, kita tarik lagi aja. Nah, tarik lagi, lalu kita gedor saja dari arah sini menggunakan kunci T. Wah, dia belum lurus ya. Kita getok sampai lurus. Udah rapat. Nah, udah kita masukkan ini saja. Noken as kita masukkan. Set. Nah, noken as sudah masuk.
Lalu kita akan, sebenarnya ini mau diganti nih, tapi sekarang nggak ada gantinya, jadi sementara saya akan memasangnya dulu untuk bagian per kopling, untuk bagian per flap. Nah, ini kita udah memasang daripada seal clap. Nah, seal clapnya terlihat ini warnanya hijau. Ini kita menggunakan seal clap SGP. SGP itu sama aja kita gunakan untuk all hampir semua motor, dari mulai bebek, Honda all, ya, Honda all, Yamaha juga mungkin, di Mio, seri Mio yang diameter batang klepnya itu sekitar 5 mili. Oke, kita akan memasangnya seperti apa. Di sini ada renggang di atas ya. Di sini ada renggang di atas dan rapat di bawah. Kita sesuaikan saja dengan standarnya seperti apa. Nah, dia keluar lagi, pasang lagi guys. Nah ya, jadi cut dulu ah. Oke, di sini kita akan merakitnya di bagian pernya dulu ya. Kita memanfaatkan daripada busi, kunci busi, dengan menggunakan karet ban juga bisa ya. Nah, gini caranya, begini ya. Ini klep sudah terpasang, kita bisa tahan dari sini, tahan dengan menggunakan tangan juga bisa, atau kalau kita nggak kuat kita menggunakan mur, dikasih lap aja, ditahan ke bawah. Nah, nanti kita akan mendorong bagian ini, kukunya ya, kuku klep ini berfungsi untuk mengunci klep, batang klep yang ada di sini. Nah ya, set. Nah, kita bisa dorong saja dengan di bawah tangan kita menahan agar tidak terlepas. Nah, di sini kita akan mendorongnya dari bagian atas dengan tegak lurus, disesuaikan dengan diameter klep. Belum berhasil, kita lakukan lagi dan lagi sampai berhasil. Aduh, berat ya. Nah, oke, karena di sini kita nggak bisa atau susah, posisinya susah ya, jadi kita akan bergeser ke sini saja. Oke guys, karena kita tadi susah di atas, kita biasa di bawah. Dengan bantuan kedua paha kita ya, dorong dengan secara lurus. Set. Nah, jika sudah, kita bisa mengeceknya dengan cara begini. Kalau didorong dengan kunci T itu dia tidak bergeser, maka itu sudah pas. Nah, di sini kita yang satunya ya. Kalau yang satunya tadi renggang di atas seperti ini. Set. Nah, set. Lalu kita pasang. Nah, dorong. Wow. Oke, kalau misalkan nggak pas,
kita bisa keluarkan lagi. Coba ulangi lagi ya. 1 2, yang lurus, yang pas, dorong kembali. 1 2 3, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini udah pas. Nah, ini kita udah pas. Oke, kita akan kembali ke meja kerja kita lagi. Nah, oke, kita tinggal komponennya dua lagi ya, tinggal klep aja nih. Klep ini kayaknya ini harus diganti ya, cuman sekarang kita akan pasang aja dulu ya, bagaimana nih. Oke, kayaknya jangan kita pasang dulu deh, besok kita akan menunggu. Intinya gini, kita akan memberikan penjelasan sedikit lagi ya. Ini klep, ini pelatuk klep itu adalah rocker arm. Bahasa tekniknya itu adalah rocker arm. Di sini terdapat angka yang menunjukkan itu berbeda. Biasanya kan kalau misalkan masih bawaan itu berbeda, besar dan kecil. Di sini terlihat adalah 74 dan 67. Nah, sebenarnya dari pabrikan itu secara kode etik itu ada aturan dari guru saya, maksudnya ya, dari tempat kursus dulu saya, itu nomor gede itu dibuang. Nomor gede itu dibuang, bukan dibuang, diklep buang. Gede diklep buang. Itu seperti di Honda. Di Honda itu, motor Honda biasanya ada nomornya ya, yang nomor berbeda gitu. Jika Anda menemukan nomor yang berbeda, tempatkan posisi nomor yang besar itu untuk pelatuk ini di yang buang. Nah, di sini klep buang itu kelihatan aus ya. Nomor 74 itu klep buang, kelihatan lebih aus atau lebih terkikis. Nah, ini masuknya sini kayak gini nih, set. Nah, ini masuk seperti ini. Nah, dia akan diatur naik turunnya itu diatur oleh tonjolan ini. Nah, ini tonjolan berfungsinya adalah untuk mengatur pergerakan daripada rocker arm yang akan menonjok atau melatuk seperti pelatuk burung ya, seperti pelatuk burung. Kerjanya itu ya melatuk, macok atau matuk lah. Matuk ya. Ya, di sini kerjanya matuk. Nah, ini asnya, as rocker arm. Nah, jadi gini, as rocker arm tuh, nah cara kerjanya seperti ini. Ini as rocker arm. Nah ini as rocker arm. Nah, ini pelatuk. Nah, ini noken asnya dikeluarin bisa ya. Oke, kita bisa menariknya kembali untuk sebuah noken as. Kita tarik saja ke arah luar. Nah, gini nih guys, teman-teman, seperti ini ya. Ini bukan bermaksud untuk mengajari, di sini hanya untuk berbagi tentang apa yang saya punya dan saya miliki. Nah, di sini top. Kalau top itu di posisi di sini. Nah, di sini top itu tidak menekan, jadi sejajar di sini. Nah, sedangkan di sini baru bekerja, gitu ya. Untuk penyetelan klep itu biasanya kan posisinya top, jadi ini pelatuknya tidak bekerja, posisi bebas. Nah, bergerak, putar,
gerak. Tuh. Jadi ini pergerakan ini mengikuti didorong oleh per gitu ya. Jadi untuk membalikan ini kan udah kedorong nih, misalkan ini kedorong kan, kedorong ke bawah. Nah dari yang setelan klep ini dia akan kembali mengembalikan gitu. Set bekerjanya gini tuk 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 tuk. Nah punya gitu. Nah adapun yang biasa kita setel ya, kita biasa menyetelnya untuk setel klep. Mas biasanya kan klepnya bunyi kasar, itu karena setelan klepnya yang kendor. Nah jika setelan klep kendor, maka kita bisa menyetelnya secara sesuai dengan anjuran pabrik. Terus standarnya seperti apa ya. Nah di sini kita akan mengilustrasikan tentang penyetelan klep sekalian ya. Jadi ini setelan klep untuk Yamaha Mio Sporty, kita kasih sekitar 0,05 di bagian in ya, in atau masuk bagian atas, dan 0,10 di bagian X. Nah gini, kita menggunakan puller. Di sini ada puller yang namanya puller 0,10 ya, ini 0,10. Kita bisa masukin ke celah ini ya. Nah ini namanya setelan klep ini adalah celah antara kedua yang bersinggungan. Nah baut pelatuk ini dimasukin celah klep ya, celah klep supaya sesuai jarak kerenggangannya, itu sesuai dengan apa yang kita masukkan di sini. Ini adalah puller gag. Nah kita kasih 0,10. biasanya kita, jika ini 0,10 ya, kita paskan 0,10. Nah ini adalah baut setelan klep. Ini baut yang bisa diputar, ini baut, dan ini mur. Ini baut, ini mur. Baut fungsinya itu untuk mencari kesesuaian, mengepaskan kesesuaian apa yang mau kita setel. Mau berapa kita penyetelan, misalkan 10 atau 15. Ini yang mencarinya di sini. Yang setelah ketemu ngepas, baru dikunci dengan menggunakan mur. Ini mur adalah pengunci setelan agar tetap terjaga kestabilannya, agar tetap terkunci setelannya, tidak berubah. Tetapi yang namanya mesin, karena motor itu dipakai sehari-hari, pastilah penyetelan klep ini atau setelan klep ini pasti berubah dalam jangka waktu tertentu. Jangankan posisinya bertahun-tahun, setiap 2 bulan sekali saja setelan klep ini pasti berubah. Saya juga tidak mengerti kenapa bisa berubah, bisa mengencang ataupun bisa juga mengendor ya. Kalau mengencang akan mengakibatkan tetap tarikannya juga berat, boros, dan sebagainya. Apalagi kalau kendor itu bisa berbahaya, bisa berefek kepada yang lainnya. Oke, mungkin cukup sekian saja dulu dari saya penjelasan tentang isian daripada head cylinder untuk motor Mio ini. Penjelasannya juga berlaku untuk semua jenis motor yang masih menggunakan sistem 4 tak, sistem kerja 4 tak ya. Jadi cara kerja mesin 4 langkah itu semuanya terdapat komponen-komponen yang sama seperti ini. Beda lagi dengan jika itu motornya 2 tak.
Oke teman-teman, sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa support dan dukungannya untuk pengembangan channel saya ini. Semoga channel saya ini bisa selalu memberikan manfaat ilmu untuk semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung supaya saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.